Selamat datang di Ruang Gagasan Podcast, teman baca RBC dimanapun berada, semoga dalam keadaan baik dan sehat ya. Hari ini kita sudah kedatangan dosen Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Malang, Bapak Muhammad Sohib. Boleh tepuk tangannya dulu? Ada buzzernya Pak, gitu. Banyak Ada sekali ya. penonton rame, banyak sekali ya. yang nonton banyak gitu. Apa kabar Pak Sohib? Alhamdulillah, Anda sehat. Hari ini cerah sekali hari ini Pak. Iya, kayaknya memang sangat mendukung ini acara Iya, kita. sangat Ya. mendukung ya. Pak Sofi, mungkin sebelum kita memasuki pembahasan terlebih dahulu nih Pak, gitu, boleh dikenalin dulu nggak Pak? Pak Sohib ini di UMM tuh sibuknya apa aja sih Pak selain mengajar sebagai dosen? Sibuknya ya? Iya. Baik, kalau saya, alhamdulillah ini di Fakultas Psikologi ya sebagai dosen di sana. Kemudian hari ini juga menjadi malah bagian kepegawaian di UMM. Kalau yang lain ya ada ngisi-ngisi acara motivasi ya, narasumber untuk seminar dan sebagainya. Iya, tapi terima kasih banyak ya Pak sudah meluangkan waktu di tengah kesibukan juga. Sama-sama. Kami juga senang banget nih kedatangan Pak Sohib kapan lagi kan, gitu ya Pak. Sebetulnya bahasan kita mungkin agak triggering atau sedikit berat ya Pak ya, karena menanggapi beberapa berita yang beredar kemarin soal percobaan yang mengancam nyawa begitu ya di beberapa spot di Kota Malang. Dan sebagian besar kalau kita sorotin itu mahasiswa gitu, pelakunya atau korbannya gitu ya Pak ya. Kalau ngobrolin mengenai hal ini kan erat kaitannya dengan kesehatan mental nih Pak, ya kan? Nah kalau menurut Bapak sendiri nih, kesehatan mental mahasiswa yang utamanya yang ada di Malang yang bisa kita perhatikan secara dekat itu ada di fase apa? Apakah sedang krisis kah atau justru mulai ada kesadaran yang muncul gitu di tengah tren ini? Ya, kalau kita bicara tentang siapa mahasiswa dulu ya. Ini kan ada mahasiswa itu yang katakanlah kalau semester awal ini kan masih remaja ya. Artinya konteksnya bahwa mereka ada yang masih kalau bahasa perkembangan remaja itu masih mencari identitas diri. Oh iya. Ya kan? Nah, ketika dia masih mencari identitas diri, itu biasanya status emosinya itu belum stabil. Nah, ini yang penting ya. Jadi mereka kadang-kadang mudah sekali ya terlihat kalau ada problem gitu ya, dia mengalami berbagai gangguan-gangguan emosi. Tapi ada juga mahasiswa yang memang dia fasenya sudah di atasnya ya, katakanlah semester 5, 6, bahkan mungkin semester akhir. Nah, itu mungkin berbeda ya, berbeda kematangan emosinya, termasuk bagaimana dia menghadapi ya tekanan-tekanan ya, baik tekanan dari aspek akademik ya atau non akademik. Nah, ini yang harus kita lihat dulu ya. Nah, ketika kita lihat pada fenomena siapa sih yang melakukan percobaan bunuh diri ya, atau bahkan mungkin yang sudah menjadi korban atau pelaku ya dalam konteks itu. Nah, itu mungkin kita lihat, oh ternyata dia mahasiswa akhir misalnya. Maka mungkin tuntutan di dalam kehidupannya berbeda dengan mereka yang baru masuk nah, gitu. Oke. Terus kalau dilihat secara umum nih Pak ya, utamanya di sosial media, begitu ada berita yang kayak gitu, ada yang simpati, ada juga yang ngejudge gitu. Ada yang bilang kalau mahasiswa sekarang tuh lebih rapuh ya mentalnya gitu, nggak kuat kayak dulu. Nah, dari kacamata ilmiah nih selaku akademisi di psikologi juga, terhadap orang-orang yang bilang seperti itu tuh gimana sih Pak? Apakah itu mitos atau ada penjelasan psikologisnya gitu? Iya, memang secara umum ya kalau kita lihat gitu ya, fenomena-fenomena kejadian hari ini itu memang identik dengan kerapuhan mental gitu ya. Nah, kalau mungkin kita bisa tadi Mbak Manda sampaikan tentang kesehatan mental. Nah, ini memang sangat terkait ya. Nah, orang banyak yang memberikan justifikasi ya. Oh iya, hari ini itu anak-anak kita itu rapuh. Nah, bisa jadi ya, tapi saya kira tidak bisa kita kemudian
generalisasi Oh, ya. ya. Nah ini teman-teman yang ada di sini ini kan keren-keren ini mentalnya ya. Nah insya Allah sehat semua lah gitu kan ya. Amin, pasti insya Nah Allah. gitu kan. Nah jadi kasustik saya kira ya, meskipun secara umum ada gejala-gejala yang mengarah ke situ ya. Nah, terbukti tadi itu ya, bahkan tidak hanya mahasiswa ya. Nah, kita lihat ada satu fenomena di mana itu yang di luar ya, luar Jawa itu kan anak siswa itu kan Oh yang iya, melakukan yang siswa sekolah dasar itu yang karena nggak punya buku. betul. Nah ini kan banyak faktor ya yang membuat kemudian mereka memilih satu pilihan-pilihan perilaku tertentu. Jadi rapuh bisa jadi ya, ada beberapa case ya. Kenapa? Karena mungkin kehidupan ya, dari personalnya, dari keluarganya ya, mungkin juga dukungan sosial dari lingkungan sekitar ini yang tidak dia terima ya. Kemudian belum lagi dia mungkin punya masalah-masalah masa lalu gitu ya, trauma-trauma masa lalu dan sebagainya. Nah ini yang membuat kemudian ketika ada masalah sedikit saja itu dia akhirnya memilih ya jalan-jalan yang mungkin katalah ya kurang sesuai lah gitu ya. Nah tadi menarik tentang media ya. Media juga punya peran yang sangat besar di dalam proses seperti ini atau kejadian seperti ini. Nah, bisa dibayangkan ada satu sosok orang yang datang dari jauh ke kota besar ya, dia belum tahu siapa lingkungan sekitarnya, pegangannya HP. Iya. Iya kan? Nah, kemudian dia scroll gitu kan ya. Nah, itu kalau dia tidak matang secara emosional, sangat mudah sekali untuk terpengaruh. Salah satu adalah pilihan perilaku untuk percobaan bunuh diri tadi. Itu bisa jadi menjadi faktor yang mempengaruhi adalah media-media sosial. Dari banyak faktor yang tadi sudah disebutkan nih Pak, itu apakah ada salah satu atau beberapa ya faktor yang emang itu condong sekali gitu, yang banyak ditemukan gitu, utamanya di daerah Malang sendiri, kalau Bapak lihat? Kalau kita bicara tentang faktor ya, faktornya kita nggak bisa mengatakan faktor tunggal ya. Iya, oke. Nah, jadi memang saling berkaitan. Contoh misalnya tekanan akademik, ya. Bagi mungkin mahasiswa akhir, itu kan masa-masa stres itu. Satu, stres untuk menghadapi katakanlah bimbingan. Nah, dosen yang mungkin ya dalam perspektif mahasiswa itu katakanlah kurang ramah misalnya. Kemudian belum lagi ya tuntutan bahwa setelah dia lulus dia harus ngapain, ya kan? Maka tuntutan karir, ya kan? Nah banyak sebenarnya ya kalau dari aspek akademik, ya kan? Dari aspek misalnya relasi sosial, ya kan? Lingkungan sekitar yang kemudian condong memberikan pengaruh-pengaruh yang kurang baik ya, atau negatif. Ini kan kalau dia tipe orang yang yes man, nah itu mudah sekali. Ayo kesini dulu. Nah, kemudian bisa jadi tekanan dari keluarga. Ya, kita nggak bisa menafikan bahwa ada beberapa keluarga-keluarga yang tumbuhnya itu tidak harmonis, ya kan? Jadi mungkin kalau kita lihat yang penting dia ngasih uang untuk biaya hidup, biaya kuliah selesai. Nah, padahal ada mungkin anak-anak atau mahasiswa kita yang pengen, ya kan, disapa, gimana kabarmu, ya kan? Nah, itu sudah satu hal yang sangat positif. Tapi kadang-kadang anak nggak mau memulai, ya keluarga juga merasa sudah menjalankan kewajibannya. Nah, ini kan problem-problem di situ. Ya, jadi ada dukungan sosial, ya itu bisa keluarga, bisa teman-temannya, atau mungkin dari tekan-tekan akademik. Iya, tapi juga banyak ditemuin kan Pak, kayak orang yang sudah mulai merasa dirinya agak bermasalah nih gitu, merasa nggak apa-apa gitu ya, itu terus kemudian me-reach out orang lain, tapi jawabannya kamu tuh harus kuat, jangan lebay, nanti juga lewat. Nah itu kondisi gitu tuh apakah akan memperparah malahan atau itu bisa jadi dukungan yang tepat gitu Pak? Iya, ini kan kembali pada ini ya karakter personal kita. Ya,
ada tipe orang-orang itu dengan statement itu dia bisa mencari sisi positifnya. Ya, saya harus kuat, saya bisa kok gitu kan. Tapi ada karakter orang yang malah dia lemah. Kamu ini loh, saya ajak ngobrol, pengen dapat solusi, malah begitu, agak seru kamu, nah gitu kan ya. Nah, dia bisa malah down atau mencari orang lain, ya, yang menurut dia itu cocok. Nah, jadi kita memang harus berhati-hati ya di dalam memberikan statement ketika ada merespon yang begitu tuh harus berhati-hati. Ya, ada teman kita yang terlihat itu memiliki masalah gitu ya, itu harus hati-hati. Ya, minimal adalah ya kita kalau bahasa kita empati ya. Nah, ini kan kita seringkali kekurangan itu ya, daya empati, sosial empati kita kan kurang. Lihat temen agak murung itu, alah biarin, nah gitu kan. Nah, sudah besar, sudah dewasa, kan gitu kan. Urusan masing-masing gitu ya Pak, sekarang itu. Betul. Nah, ini yang perlu menjadi perhatian kita. Nah, tapi kalau kondisinya sudah begitu, terus kemudian mahasiswa ini ngerasanya berat, katakanlah sebelum ada kejadian buruk ya, misal percobaan yang mengancam nyawa itu, mereka sudah mulai aware nih, datang ke profesional gitu. Tapi sebagian besar tuh kenapa sih Pak datangnya tuh ketika sudah dalam kondisi yang sudah parah gitu. Nah itu kira-kira kenapa? Padahal kan ini di era yang sekarang ini, saya rasa kesadaran mental itu sudah cukup tinggi. Terus kemudian di beberapa waktu lalu RBC juga sempat membahas bersama salah satu narasumber di podcast juga mengenai self-diagnose gitu. Dengan kesadaran yang sedemikian rupa itu masih ada yang datang dalam kondisi yang sudah parah. Nah itu fenomena ini gimana Pak? Ya, ini juga merupakan evaluasi sosial ya pada anak-anak atau teman-teman kita yang mengalami problem. Nah, sebetulnya ini bisa kok jadikan langkah-langkah protektif ya. Kalau itu kan sudah pada kondisi harusnya kuratif ya, harus disembuhkan. Tapi kalau preventif juga sangat mungkin ya, atau mungkin kita melakukan proteksi tertentu ya. Contoh misalnya di lingkungan kampus, ya. Kampus itu bisa menjadi faktor ya untuk memproteksi munculnya gejala-gejala seperti itu, ya kan? Contoh misalnya memperbanyak kegiatan non akademik, ya kan? Saya seneng kalau kayak di kampus kita itu di UMM ya. Nah itu kan kalau pagi tadi itu orang anak-anak yang lari gitu ya, jogging itu kan banyak banget itu. Betul. Ada pagi, ada sore itu kan ya. Nah itu kan bagian fasilitas umum ya atau di kampus yang bisa digunakan. Nah itu bisa kita promosikan kepada mereka, gitu kan? Karena saya kira kalau kita itu sehat ya secara fisik itu akan bisa ya menangani berbagai masalah psikologis itu ya. Atau mungkin kita melakukan kegiatan misalnya membuka misalnya kalau kita ada namanya biro konseling ya. Biro konseling. Nah itu konseling itu tidak hanya dipakai untuk mereka yang sudah mengalami masalah, ya kan? Nah itu juga bisa untuk istilahnya mendevelop ya diri potensi. Nah itu ya selain memang secara kuratif bisa dilakukan atau membuka misalnya kegiatan pelatihan. Nah salah satu problem yang terjadi ini kan tentang regulasi diri, ya bahwa ternyata banyak di antara kita ini yang kurang mampu untuk katakanlah melakukan manajemen stres, manajemen konflik, ya kan, atau manajemen waktu. Ini kan bagian daripada regulasi diri. Nah itu kalau misalnya beberapa kampus ya melakukan menggiatkan kegiatan seperti itu akan membantu ya mereka-mereka yang mungkin hari ini dia memiliki pengalaman yang kurang menyenangkan ya, kemudian kemudian dia punya masalah gitu ya. Nah ini yang terkait dengan problem-problem yang bisa diatasi. Nah, kalau peran kampus sendiri nih dalam memitigasi hal ini tuh harusnya sejauh apa sih Pak? Dan fasilitas yang udah ada di kampus mungkin bisa menjadi percontohan kali ya Universitas Muhammadiyah Malang ini, itu apakah sudah cukup menjawab kebutuhannya atau masih termasuk simbolik? Iya.
satu sebenarnya yang sangat penting ya, yang menurut saya itu adalah kita awal itu harus memiliki profiling mahasiswa. Profiling mahasiswanya Nah, dulu. iya, jadi Oke. kan kayak mahasiswa baru gitu kan masuk itu, nah kita kan punya itu data, tapi itu harus kita kembangkan menjadi profil personal mahasiswa, sehingga itu akan ketahuan, ya. Katalah misalnya apakah dia pernah mengalami misalnya kekerasan saat ada di SMA. Oh, itu harus Betul. didata ya Pak Nah, ya? itu kan tidak hanya sekedar tes tulis gitu ya, tapi juga ada tes-tes yang bersifat psikologi. Nah, ini yang mungkin perlu ya kita tingkatkan, tidak hanya database dalam bentuk biodata, tapi tentang bagaimana kondisi ya psikososial mereka, termasuk bisa jadi tentang keluarga. Nah, kan berbeda anak yang terlahir ya tumbuh pada keluarga yang lengkap, harmonis dengan yang tidak. Nah, ini kan mempengaruhi nanti secara personal ya, punya trauma-trauma tentang pergaulan dan sebagainya. Nah, ini yang saya kira menjadi perhatian kita, bahwa jangan-jangan ya di antara kita ini beberapa kampus atau kampus yang lain ini nggak punya profil mahasiswanya. Oke. Nah, yang lengkap ya, bukannya biodata. Ini yang pertama. Kalau dari situ kita bisa melakukan mitigasi. Ya, dulu saya ketika menjadi kepala bimbingan konseling BK itu saya sebar angket ya, deteksi dini permasalahan mahasiswa baru. Nah, itu kita kelompokkan. Oh, ada kecenderungan stresnya sekian. Ya, ada trauma, ada masalah tentang hubungan sosial. Itu kita punya data itu. Nah, itu kemudian biasanya dulu kita kasih ke prodi masing-masing. Nah, kan di sana ada dosen wali ya, atau pembimbing akademik. Nah, itulah kemudian dia menfungsi ya. Jadi konselingnya ada di situ. Kalau sudah mulai meningkat, tidak bisa di-handle, barulah ke bimbingan konseling pada profesional. Iya, konsiderasinya sangat amat mendalam ya Pak untuk ini gitu, melalui profiling itu tadi. Betul. Dari database dan intervensinya nanti ditentukan berdasarkan data juga. Nah, baru kemudian kita bicara tentang fasilitas yang dibutuhkan, gitu kan? Ya, makanya kan kita itu punya fasilitas bimbingan konseling. Ya keren loh UMM itu, nggak punya prodi BK. Tapi punya bimbingan UPT ya, bimbingan konseling. Ya, wah, luar kan, biasa sekali. Kalau biasanya kan ini kan menjadi labnya prodi BK. Nah, kita nggak punya itu, tapi kita menyediakan karena kita memahami bahwa ini menjadi kebutuhan mahasiswa untuk menyampaikan keluh kesah, curhat kan gitu kan. Nah, ini dan ada beberapa kampus-kampus yang sudah mulai ya. Jadi itu bisa include dengan layanan medis biasanya. Nah, kita kan ada poliklinik, ya kan, ada konseling. Nah, ini kalau bisa dikembangkan di kampus-kampus itu menjadi fasilitas yang sangat positif. Iya, saya rasa juga emang harusnya seluruh kampus yang ada di Indonesia ini sudah mulai sadar mengenai hal itu, karena kasusnya juga itu data, tidak main-main gitu ya Pak ya. Kalau langkah kecil untuk diri sendiri nih Pak, misal saya mahasiswa terus kemudian udah mulai merasa ada yang nggak beres gitu ya, itu apa sih yang harus dilakukan, apa yang harus kita cari gitu, kita harus kemana gitu, dan gimana melawan rasa, mungkin ada rasa malunya gitu, gimana Pak? Ya. Ini kan kadang-kadang ada tipe mahasiswa kita itu yang bahasa kita introvert ya. Iya, introvert. Dia membatasi dirinya untuk bergaul dengan orang lain. Ya. Nah, kalau tipe-tipe mereka seperti ini memang harus ada yang membantu ya. Maka lingkungan sosial teman-teman itu. Maka sebetulnya kegiatan di kampus ya, terutama kayak kalau ada misalnya praktikum, ada misalnya kelompok gitu ya, atau apa ini namanya belajar kelompok, tugas bareng, itu menjadi hal yang bisa digunakan oleh teman-teman kita itu untuk tidak hanya menyelesaikan tugasnya, ya, tapi bisa berbagi di situ. Nah, itu kan biasanya mereka kan kliknya kan dengan orang yang tidak banyak kan, kelompok kecil kan, ada 2-3 orang dan sebagainya. Nah, ini yang harus dimulai ya. Jadi memang dia harus memulai dari bagaimana dia bisa membuka dirinya untuk orang lain. Ya, kalau dia belum bisa membuka, orang lain pun akan susah untuk masuk, kan gitu. Nah, dia harus punya ini. Nah, kemampuan itu harus kita bantu kadang-kadang. Karena membuka diri yang selama ini mungkin tertutup, itu kan tidak mudah juga.
Nah, sekali lagi bahwa ini harus ada peran-peran orang lain ya, peran lingkungan untuk membantu mereka. Nah, ini. Jadi kalau misalnya tipenya begitu memang harus ada ya pihak lain. Nah, yang kedua memang dia harus, kalau dalam bahasa kita itu kan kita harus belajar bareng untuk memetakan ya, siapa saya mau kemana, ya apa yang saya lakukan. Nah, itu juga bisa kita lakukan ya. Nah, kalau dulu ada yang namanya kayak apa ya istilahnya, terapinya itu sederhana. Dia diperbolehkan untuk disuruh menulis apa yang dia rasakan. Ya, itu kan bagian dari katarsis ya. Ketika seseorang tidak bisa mengungkapkan secara lisan, verbal, maka tulislah itu. Nah, biasanya kan ditulis ya, saya sedang jengkel, ya, saya marah. Itu ya Pak ya. Nah, itu sebenarnya bisa menjadi apa ya, langkah kecil ya untuk mengeluarkan ya apa yang menjadi problem-problem dirinya. Tapi jangan berhenti di situ. Ya. Nah, setelah itu kemudian kalau dia sudah menuliskan itu, biasanya agak lego itu. Ya lega kan? Nah, kan itu bisa minimal ya. Tapi kalau kemudian masih terus ya, nah, dia memang harus datang ke orang. Ya kan? Bisa teman ya, teman yang dia percaya ya. Nah, tadi yang kembali ke fungsi-fungsi misalnya bimbingan konseling, itu kan seringkali kan kalau dulu ketika dia di SMA itu kan melihat BK itu kayak polisinya sekolah. Galak gitu ya, dimarahin, bolos-bolos dimarahin gitu. Tempat apa mereka yang punya masalah kan gitu kan. Kesannya demikian. Nah, ini harus kita ubah ya. Jadi image bahwa BK itu adalah teman, sahabat dari mahasiswa untuk membantu memecahkan masalah itu menjadi hal yang penting. Nah, maka literasi seperti itu dibutuhkan di dunia kampus. Dan tidak perlu malu ya Pak ya untuk cari ini bantuan profesional. Betul. Kalau malu bertanya, sesat di jalan. Ya nggak bertanya, malu kok. Oke, baik. Kalau gitu ini mungkin terakhir nih Pak lah. Kalau dari Pak Sohib, kalau ada mahasiswa yang sedang merasa, aduh aku capek hidup nih, terus lagi mendengar podcast ini gitu, pesan Bapak untuk mereka apa? Nah, ini ya untuk teman-teman ya, saya kira kegiatan-kegiatan seperti ini sangat positif ya. Ya, di ruangan yang asri, yang sederhana ya, yang nyaman begini, ternyata kita bisa memberikan ya informasi-informasi penting ya terkait dengan apapun. Nah, saya kira satu ya harus follow RDC. Nah, itu yang penting, itu yang satu penting itu. Iya. Nah, yang kedua memang dia harus mencari ya, mencari dukungan sosial, ya kan? Dukungan sosial bisa tadi itu ya sampai bisa lewat namanya dukungan instrumental. Jadi informasi-informasi penting. Nah, kalau hari ini ya kita sangat dibombardir dengan media sosial, maka tidak apa-apa, gunakan media sosial itu sebagai dukungan instrumental, ya kan? Atau informasi. Nah, tadi saya bilang, nah ini salah satunya, cek di RDC-nya kan gitu kan. Nah, oh ternyata ada ya pernah tayangan ya, pernah podcast seperti ini. Jadi dia harus melakukan itu. Karena seringkali kan orang-orang seperti ini kan duduk diam di kamar gitu kan ya. Ngapain kalau enggak membawa atau membuka HP mereka kan gitu kan. Nah, gunakan itu ya untuk mencari dukungan instrumental atau informasi. Ini yang pertama ya. Yang kedua memang mulailah dia ya menjalani hidup ya dengan kutip yang wajar. Ya kan? Nah, apa yang wajar itu? Cek fisik. Oh, fisik saya ternyata kurang kuat. Nah, maka olahraga. Gitu kan? Nah, itu penting ya. Jadi membiasakan diri untuk melakukan gerakan tubuh itu ternyata banyak ya faedahnya, termasuk dalam membantu untuk mengatasi problem-problem psikologis. Ya kan? Nah, berikutnya apa? Ya, datanglah ke orang-orang atau mungkin yang profesional gitu ya, ngobrolin gitu ya. Ya, andai kan nggak ada ya yang bisa dimintain bantuan ya, paling tidak kalau kita itu di kampus ada dosen. Nah, ya saya kira sekarang dosen sudah berbeda kok dengan zaman-zaman dulu gitu ya. Yang sering kali kita berikan atribusi killer, ya kan, tidak ramah. Sekarang dosen-dosen ini kan dosen yang juga masih muda, ya kan. Jadi sama sesungguhnya dia memiliki
apa ya, nature yang sama dengan masa-masa kita gitu kan. Jadi kalau diajak ngobrol juga asik juga sebetulnya. Nah, budayanya udah berbeda ya Pak betul. ya. Nah, jadi kalau dia mau datang kampung, pokoknya kalau ada masalah jangan di dalam kamar deh, ya. Nanti banyak itu bisikan-bisikan lain, nah, gitu kan. Nah, datang ke kampus ya, nyekrol-nyekrol hal yang positif ya. Nah, insya Allah nanti akan ada bantuan dari situ. Oke, baiklah. Nah, kalau teman-teman sudah dengar ya, tadi udah banyak banget pesan-pesan yang bisa digunakan nih kalau semisal teman-teman sendiri sedang merasa lagi nggak beres gitu ya, atau menemui orang lain atau teman-teman yang ada di sekitar udah menunjukkan gejala-gejala gitu ya, jadi bisa diperbantukan gitu dengan tidak menanamkan hal-hal yang toksik juga ya tentu aja Betul, gitu betul. kan. Itu aja teman-teman yang bisa kita sajikan pada episode kali ini. Terima kasih banyak Pak Sohib sudah mau banyak ngobrol sama teman baca RBC. Semoga jadi manfaat di antara obrolan kami semua. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye.